Semangat pagi sobat sekalian, kembali lagi di Junaidi Tukang. Di sini kembali saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana caranya memasang granit. Kebetulan di sini adalah kita akan memasang granit di bagian kamar sobat sekalian ya, dengan ukuran 3 kali 3 meter 3 meter. Dan kondisinya saat ini adalah saya lagi menimbun sobat sekalian ya, karena saya mau menaikkan ketinggian granitnya sobat sekalian. Jadi sebenarnya di kamar saya ini adalah sudah ada plasterannya sobat sekalian ya, namun ketika saya masang granit masih kurang tinggi, maka saya tinggikan. Jadi pengurukannya sudah selesai sobat sekalian ya. Kemarin kita uruk agar kita nanti ketika masang granit tidak terlalu tinggi, karena kemarin terlalu tinggi sudah sobat sekalian, makanya kita uruk. Di sini saya nguruknya pakai pasir ya. Ini pasir sobat sekalian ya, pasir lokal tapi warnanya kayak gini. Dan ini juga untuk pakai adonan untuk pasang granit nanti sobat sekalian ya. Nah, setelah kita uruk, kita datarin, kita ambil sekitar 4 cm. Nah, ini nanti rencana granitnya segini sobat sekalian ya. Jadi setelah kita uruk ini, tadi kita waterpass. Saya waterpass itu mengambil dari ini sobat sekalian ya. Ini kamar mandi sobat sekalian ya. Kamar mandi ini saya naikin sekitar 4 cm. Sekitar 4 cm, jadi segini sobat sekalian. Nah, akhirnya kita garis di sini sobat sekalian ya. Ini sekitar tingginya itu sekitar 56,5 cm. Itulah sebelum segini berapa. Tujuannya ini adalah untuk kita waterpass biar enak. Di sini pakai waterpass selang sobat sekalian ya. Kita garis, ini garis. Saya garis sobat sekalian ya. Ini garis, kemudian itu kita garis, kemudian di sana garis, di sana ada seperti ini. Jadi tingginya ini sama seperti dengan waterpass. Kemudian di sini dua. Ini juga kita garis. Ini kita garis pas sekalian ya. Setelah kita garis, maka kita turunkan. Jadi kita turunkan dari sini ke sini sekitar 56,5 dikurangi 4 cm, sekitar 52,5 sobat sekalian ya. Sehingga tinggal garis saja di sini. Ini 52,5, berarti segini sobat sekalian. Begitu juga yang di sana, sobat sekalian, sama. Habis itu juga saya kasih paku, kasih kayu, palang kayu. Tujuan palang kayu itu jadi untuk masang granit nanti mudah sobat sekalian ya. Habis itu kita garis sesuai dengan garis yang ada di depan. Ini kita pasang benangnya. Kemudian ini kita paku, pasang juga di paku, kasih benang ini. Habis itu di tali. Jadi ini kita garisnya kita pasang, ini sudah kita pasang granit. Nanti kita bisa geser ke sini sobat sekalian. Mudah sobat sekalian. Oke, untuk sementara review kita lanjut sobat sekalian. Jadi tahap pertama kita memasang granitnya itu di depan pintu sobat sekalian ya. Di sini saya menggunakan granit yang dipotong. Biasanya kalau di ruang tamu kita menggunakan titik awal granit itu granit utuh sobat sekalian ya. Namun karena pertimbangan yang pertama di sini adalah kamar,
saya menggunakan granit yang dipotong. Kedua, alasan yang kedua yaitu supaya tidak banyak memotong granit sobat sekalian, karena granit yang lebar ini sobat sekalian ya, yang utuh ini lurus, nanti tidak motong sobat sekalian ya. Jadi kita merelakan dipotong yang di awal aja. Secara keuntungannya tidak banyak motong, namun secara estetika itu ya sebenarnya bagusnya yang utuh sobat sekalian ya, yang di depan itu. Cuman bagi saya ini, menurut saya tidak masalah, karena ini adalah bagian kamar. Selanjutnya sobat sekalian, dalam membuat adonan di sini menggunakan, sebenarnya bagusnya itu perbandingan antara semen dan pasir itu sobat sekalian ya, antara 1:3 dan 1:4. Mungkin kalau kualitas pasirnya itu bagus, sobat sekalian bisa menggunakan perbandingan adonan antara semen dan pasir itu 1:4. Namun kalau kualitas pasirnya kurang tidak bagus, bisa atau pengen lebih kuat dalam jangka panjang, yang menggunakan 1:3. Artinya 1 arko dibanding 3 arkus pasir. Karena ini saya menggunakan pasir lokal, maka saya ayak sobat sekalian ya, supaya mempermudah ketika kita masang seperti ini sobat sekalian ya. Kemudian selanjutnya dalam teknik pemasangan granit, sebenarnya banyak teknik sobat sekalian ya. Jadi di antara teknik yang saya gunakan sobat sekalian, dilihat dari adonan ya sobat sekalian ya. Adonan itu ada 2 macam. Ini pengalaman saya. Adonan basah dan juga adonan kering. Ini semua ada kekurangan dan kelebihan ya. Tapi menurut saya itu tergantung dari si pemasang granit sobat sekalian ya. Mungkin kalau si pemasang granit itu enaknya itu yang basah, ya bikin adonan basah. Kalau mungkin sobat sekalian pengen adonan yang kering, ya boleh-boleh saja. Itu tergantung dari selera masing-masing. Kalau saya pribadi, kenapa adonan basah? Karena menurut saya itu presentase dari kopong itu sobat sekalian ya. Jadi kalau granit itu kopong itu, kalau diketuk itu bisa bunyi, sehingga ditakutkan nanti kalau sudah terpasang kemudian ada benda jatuh itu bisa pecah, atau keinjak dengan benda berat itu bisa pecah. Maka dari itu saya dalam pemasangan ini lebih condong ke adonan basah sobat sekalian ya, karena kalau adonan basah ini secara tekstur itu mudah untuk dipenet ya, kalau ada ditekan ya, sehingga dia lebih terisi semua. Cuman sebenarnya ada juga teknik yang misalkan adonan kering itu biasanya enggak seperti memasang granit saya ini. Biasanya mereka agak dikasih ruang sobat sekalian ya. Jadi adonannya itu adonan kering, kempel lah kasarannya, bukan kering-kering tapi kempel. Juga dikasih semen seperti biasa, juga dikasih air, cuman tidak basah seperti ini, seperti di video yang sekarang saat ini sobat sekalian. Itu biasanya lebih cepat juga, ya tergantung masing-masing, bagi sobat sekalian pilih yang mana. Kemudian secara adonan tadi ada 2 macam. Kemudian setelah adonan kita pilih, ini sobat sekalian ya, kemudian teknik cara memasang. Biasanya kalau orang itu masang granit itu pengen cepat sobat sekalian, dia itu dimal dulu sobat sekalian ya, bisa dimal. Jadi kita hampar
adonan itu, kemudian kita tempelkan granitnya, semua ditempelin sobat sekalian. Kalau sudah nempel semua satu baris itu, satu sisi misalkan satu baris, baru diambil satu-satu dikasih semen, jadi bisa cepat ya gitu sobat sekalian ya. Tapi itu semua menurut saya tergantung dari selera dan deadline waktu yang kita punya. Misalkan kita pengen cepat-cepat selesai ya pekerjaan borongan ataupun yang lainnya, ya menurut sobat sekalian pilih yang mana yang kiranya itu bisa dengan waktu yang cepat menghasilkan yang kualitas. Nah, gitu sobat sekalian ya. Sobat sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen sobat sekalian ya, karena semua itu gratis, sehingga membuat kami untuk selalu bersemangat untuk membuat video-video tutorial selanjutnya. Mungkin sobat sekalian bisa lihat video-video selanjutnya sebelumnya ini sobat sekalian ya. Jadi di video ini konten saya khusus untuk pertukangan, dari membangun rumah ini sobat sekalian ya, dari plaster, pasang plafon, pasang granit, itu insya Allah ada di sini sobat sekalian. Dan itu sebagai referensi bisa, namun jangan dijadikan sebagai patokan, karena ilmu itu banyak macamnya sobat sekalian. Carilah ilmu yang baik menurut sobat sekalian. Jadi bisa di banyak channel ya, dimana itu yang paling baik menurut sobat sekalian dan bisa dipraktekkan, nah itulah diambil. Dan kita saling berbagi kepada sesama. Jika bermanfaat ya monggo diaplikasikan, jika kurang ya monggo silahkan berkomen. Jadi seperti ini sobat sekalian ya, teknik saya ini. Saya pertama itu saya hampar adonan, sekali lagi saya hampar, kemudian setelah hampar, kemudian saya pasang granit, saya mal. Habis itu setelah kiranya sudah sesuai dengan garis benang itu, granit saya ambil, saya kasih semen, kemudian saya pasang kembali, seperti itu. Jadi tekniknya seperti itu, dari seperti itu sobat sekalian ya. Kemudian yang di pinggir ini sobat sekalian ya, ini kan biasanya kita motong ini. Jadi usahakan dalam motong nanti harus benar-benar simetris sobat sekalian ya, kita ukur. Karena kalau terlalu lubang besar ya motongnya itu, maka kelihatannya kurang estetik yang sobat sekalian ya. Dan ini selanjutnya kita sudah baris kedua ini sobat sekalian ya. Saya masangnya satu-satu ini, karena kalau terlalu banyak nanti adonan kering susah nih sobat sekalian. Karena saya kebetulan ini kerja sendiri ya, kerja sendiri, tidak ada bantuan sama sekali, jadi yang adonan saya sendiri. Jadi sedikit-sedikit, yang penting terpasang. Saya tidak dikejar waktu, saya santai ini sobat sekalian ya. Kemudian setelah terpasang, maka kita kasih batas antara granit satu dengan granit yang lainnya dengan ini tali granit sobat sekalian ya. Kalau kita beli granit dalam satu dus itu kan ada talinya ya sobat sekalian. Nah, talinya itu saya gunting, saya potong sebagai pembatas antara granit satu dengan granit yang lainnya. Nah, itu banyak itu.
tali yang ada di granit sobat, sehingga jaraknya nanti bisa sama sobat sekalian. Kalau kiranya kita terlalu banyak adonan kita ya, maka sebelum kita kasih granit, maka kita kurangi dulu sobat sekalian ya. Karena kalau kita pukul itu, kalau terlalu banyak itu bisa bikin pecah itu granit itu. Mungkin kalau granit yang level tingkat paling mahal itu insya Allah nggak pecah sobat sekalian. Tapi kalau granit yang paling murah, granit KW, itu harus hati-hati sobat masangnya. Kadang juga kesimetrisan itu kalau KW itu ada KW1, KW2 kalau sebenarnya itu kadang kurang bagus. Maksudnya kesimetrisan ini harus benar-benar jeli sobat sekalian. Karena kalau enggak jeli itu kadang bleseng itu sudah bleseng itu apa sih? Bahasa Indonesia bleseng itu kayak mencleng sobat, mencleng, bengkok. Itu mengakibatkan jendulan ya, tidak datar, kurang sip sobat sekalian. Maka kita harus berhati-hati. Tapi kalau granit kita itu bagus sobat sekalian ya, itu simetris. Artinya simetris itu pasti tingginya sama, datarnya sama gitu sobat sekalian ya. Itu kalau granit mahal. Ini sudah baris ketiga sobat sekalian ya, dengan teknik sama. Pertama kita mal, setelah kita mal kita ambil granitnya, kita kasih semen, kita tempel kembali seperti itu sobat sekalian ya. Sekali lagi sobat sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen sobat sekalian, karena itu semua gratis dan membuat kami untuk lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Jadi selain apa yang saya sampaikan tadi sobat sekalian ya, kadang kita memasang itu terjadi kekopongan sobat sekalian. Jadi tahunya itu setelah sudah banyak dipasang, kemudian ternyata diketok-ketok itu kopong sobat sekalian ya. Jadi kalau kita memasang itu antara yang bersih dengan yang kopong itu kelihatan sobat sekalian. Kalau sobat sekalian diketok pakai jari itu ya, bunyi tok 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 tok, atau tek 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 tek. Kalau biasanya kayak kopong itu suaranya keras sobat sekalian ya. Kalau yang berisi, yang padat itu ya padat. Nah terus solusinya apa sobat sekalian? Kalau misalkan granit sudah terpasang, kemudian ternyata setelah kering ada yang kopong, itu solusinya apa sobat sekalian ya? Itu ada solusinya sobat sekalian ya. Nanti insya Allah saya akan bikinkan tutorialnya bagaimana caranya mengatasi granit yang kopong itu. Insya Allah sobat sekalian ya, saya tidak berjanji, tapi mudah-mudahan nanti bisa bikin video bagaimana caranya mengatasi granit yang kopong tanpa harus kita melepas. Itu ada solusinya sobat sekalian ya, karena ilmu pertukangan itu sangat luas sekali. Bagaimana caranya, yang penting hasilnya memuaskan. Meskipun beda cara, hasil bisa sama sobat sekalian ya. Jadi alat yang kita pakai ini sobat sekalian ya, saya di sini pakai yang pertama ini pemukul granit. Ini adalah palu karet sobat sekalian ya, itu karet sobat sekalian ya, sehingga kalau bukan mukul itu dia mental. Cuman dalam memukul ini juga ada tekniknya juga sobat sekalian ya. Ini ada tekniknya cara memukul supaya tidak pecah.
kalau kita sembarang mukul sekeras mungkin itu bisa-bisa pecah sobat sekalian ya. Makanya harus hati-hati, ada tekniknya ini, cara mukulnya ini. Kemudian ini bisa dibeli juga di toko bangunan, banyak sekali orang yang jual, apalagi toko bangunan itu pemukul granit palu karet atau palu karet itu banyak dijual di toko bangunan. Kemudian yang saya gunakan selain palu karet, alat untuk memasang granit ini yaitu cetok. Cetok ini adalah wajib dimiliki oleh seorang tukang ini ya. Tukang tidak punya cetok ini tidak bisa bekerja. Kemudian juga water pass. Water pass ini sangat diperlukan juga dalam pertukangan. Kalau water pass ini zaman modern ini banyak modelnya sobat sekalian ya. Ada water pass yang elektrik, yaitu pakai laser. Itu ada juga. Kalau yang water pass yang model kuno itu pakai air selang. Jadi selang dikasih air, ditimbang tingginya sama. Itu banyak fungsinya sobat sekalian. Dalam dunia pertukangan itu harus punya ya sobat sekalian ya. Kalau water pass yang untuk pasang granit ya seperti yang saya itu bawa yang warna kuning itu sobat sekalian ya, yang di belakang saya itu water pass. Nah itu warna kuning ya, ini yang buat alas ini sobat sekalian ya, warna kuning ini ada water pass saya. Itu bisa dipakai macam-macam ini sobat sekalian ya. Jadi datar, tinggi, serong 45 derajat kah berapa itu, miring itu bisa. Tapi yang saya gunakan untuk water pass seperti itu biasanya untuk kedataran sebenarnya ya. Dataran antara granit satu dengan granit lainnya ini, nah kalau kita pakai untuk memasang granit ini harus sama. Namun sobat sekalian dalam membeli water pass ini harus hati-hati sobat sekalian ya, dicek. Kadang kalau kita beli yang harganya murah itu kadang juga tidak akurat sobat sekalian ya. Misalkan posisi kita water pass ya, misalkan posisi pertama, kemudian kita balik, harusnya itu sama itu, cuman kadang berbeda sobat sekalian ya. Itu terkadang water pass itu kadang kurang akurat, mungkin ada selisih sedikit gitu sobat sekalian ya. Makanya kita harus pintar-pintar mencari water pass yang bagus dan juga memiliki feeling yang bagus dalam memasang granit seperti ini sobat sekalian. Nah ini selain water pass juga saya punya kapi ini. Kapi itu sangat juga bermanfaat sobat sekalian ya. Itu nanti buat nyekrap atau ya yang di pojok-pojok itu biasanya pakai kapi sobat sekalian. Kalau saya itu sangat penting sekali di pojok-pojok untuk ngenat nanti pakai kapi biasanya. Kemudian juga yang harus kita punya sobat sekalian ya, jika kita harus pasang granit itu kita harus punya alat potong untuk masang granit. Namun biasanya para tukang beneran itu biasanya memiliki alat potong granit itu yang model duduk disorong gitu sobat sekalian ya. Cuman secara harga itu mahal, cuman secara pemotongan itu sangat presisi dan bagus sekali. Namun saya ada beli yang murah sobat sekalian ya, itu ada alat pemotong granit yang sangat murah sekali dibanding dengan yang dorong seperti itu, dan bisa juga dipasang untuk motong granit. Namun harus benar-benar pas ya sobat sekalian ya dalam motong granit itu. Artinya apa?
ketika kita menggarisnya itu tidak, penekanan kita tidak sekali tekan dan dengan kuat, biasanya itu pecahnya itu kalau dipotong itu kan biasanya mencleng gitu sebenarnya. Selain juga memotong granit dengan alat yang kecil itu, yang seperti ini sebagainya di gambar ini ya. Ini alat potong granit seperti ini yang saya pakai. Selain ini juga bisa digunakan pakai gerinda. Cuman kalau pakai gerinda itu kekurangannya itu dia ngebul, banyak debunya sobat sekalian dan berisik. Ya kalau mungkin rumah sobat sekalian jauh dari perumahan, dari rumah banyak orang tidak masalah. Tapi kalau rumah kita itu dekat dengan tetangga yang lagi istirahat, itu kayak mengganggu gitu sobat sekalian ya. Saran kami ya pakai alat pemotong lebih efisien, lebih praktis, lebih bagus. Kalau misal kita tidak punya ya pinjam sama tukang, kita kasih imbalan apa gitu, atau beli yang saya sampaikan tadi. Alatnya sangat mudah, itu simple dan bisa digunakan lah. Motong granit aja bisa, apalagi mau ngemotong keramik, itu lebih bisa sobat sekalian. Dan ini adalah sudah saya potong semua yang di pojok-pojok ini sobat sekalian, dan udah saya emal semua, tinggal saya ngasih semen ini sobat sekalian ya. Jadi semen itu tidak ada campurannya sobat sekalian ya. Jadi semen saya kasih air lunak, adonan lunak, supaya nanti bisa lengket ke adonan yang sudah kita emal itu. Nah, ini di pojok-pojok ini adalah kita potong, hasil potongan. Kita dalam memotong juga harus presisi sobat sekalian, harus pas biar kelihatan bagus. Karena kalau potongan kita mencleng itu tidak enak dipandang mata sobat sekalian ya. Tapi kalau potongan kita itu bagus, lurus, nah ini siapa tukangnya, nah pasti sobat sekalian pasti dipanggil, ini bisa memasang di rumah saya seperti itu sobat sekalian. Kok ini pasang granitnya bagus nih, siapa tukangnya ya? Oh si A. Wah pasti sobat sekalian pasti dipanggil, dimintain tolong untuk memasang di tempat lain. Pesan kami sobat sekalian bagi umat muslim dimanapun berada yang memiliki hobi maupun pekerjaan lah hari-hari ya sebagai tukang, usahakanlah waktunya sholat. Bagi yang muslim istirahat dulu sholat, karena kadang biasanya ya kalau sudah nukang itu sudah baju kotor, dengar adzan itu kadang malas mau sholat. Sekalian misalkan apalagi yang sholat ngasar itu biasanya ditinggal. Namun alangkah bagusnya sholat itu paling antara 10-15 menit saya kira sudah selesai. Habis itu dilanjut kembali. Yang penting durasi kerja kita sama, insya Allah kepala kita, mandor kita, atau yang punya proyek atau yang punya rumah itu pasti ngizin. Yang penting durasi kita juga kita tambahin lah, tidak mengurangi jam kerja. Yang penting kesepakatan. Oke sobat sekalian, sekali lagi jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komennya, karena itu semua adalah gratis sobat sekalian. Dan ini adalah pemasangan paling terakhir yang di depan pintu sobat ini sebagai penutup granit yang ada di depan pintu. Ini saya tinggikan sobat sekalian ya, karena daerah kami itu adalah rawan banjir. Cuman ya jarang kena sih, mungkin tidak pernah kena, tapi saya antisipasi aja, mungkin
siapa tahu 10-20 tahun kemudian ini air laut naik, ketika banjir datang bisa-bisa kena kan bahaya. Makanya antisipasi ini saya tinggikan sobat sekalian ya. Cuma yang daerah ini aja yang tinggi, yang lain enggak, supaya mengantisipasi. Dan ini cara memasangnya ini saya kasih siku nih supaya lurus sobat sekalian ya, supaya lurus. Di sini saya tidak memakai kuku macan. Kuku macan itu yang di pojokan itu sobat sekalian ya. Kuku macan yang biasa dipasang di pojokan itu. Biasanya orang-orang pakai kuku macan ya, memasang di depan pintu utama. Namun saya di sini tidak pakai kuku macan, langsung saja. Jadi nanti pertemuan granit yang di bawah secara vertikal sama yang di atas horizontal itu, maka saya kasih semen seperti ini sobat sekalian ya. Saya kasih semen seperti ini biar tidak kesandung ya, orang jalan tidak kesandung ataupun tidak lancipnya kasih semen itu. Jadi kemudian tidak lancip, jadi tidak perlu saya kikir, tidak perlu saya gerinda. Jadi saya kasih semen saja sobat sekalian. Oke sobat sekalian, dan hasil dari pasang granit saya seperti ini sobat sekalian ya. Saya bisa dicek sobat sekalian. Jadi alhamdulillah meskipun pemula, tapi hasilnya alhamdulillah luar biasa sobat sekalian ya. Jadi antara sambungan ini sobat sekalian, ini harus lurus ya. Kalau kita pakai kavi atau pakai tatah itu nggak nyangkut. Jadi usahakan di sini tuh tingginya sama, antar sambungan itu sama sobat sekalian. Dan kemudian pemotongan di pojok ini usahakan juga pas. Ini kan memotong ini keramik granitnya ini dipotong sobat sekalian ya. Ini usahakan ukurannya benar-benar pas ya, sehingga hasilnya memuaskan. Oke sobat sekalian, kemudian tidak kalah pentingnya di ujung-ujung seperti ini sobat sekalian ya, seperti ini di pojok-pojok ini, di pojok-pojok seperti ini harus diperhatikan ini. Nah pojok-pojok ini harus diperhatikan, harus pas. Oke sobat sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video ini supaya channel Junaidi Tukang bisa berkembang dan bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.